Selamat pagi semua siswa-siswi SMA Filia Sophia Pekanbaru. Semoga dalam masa belajar di rumah ini kalian tetap sehat. Materi pembelajaran akan saya sampaikan secara online. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Apa itu teks biografi? Mari kita saksikan bersama-sama. Teks biografi adalah bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh mengenai riwayat hidupnya yang ditulis oleh orang lain. Kisah tersebut berisi kejadian yang terjadi pada masa lampau yang dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Jadi, teks biografi ini adalah menceritakan tentang kejadian atau pengalaman masa lampau yang sudah terjadi. Dan kejadian-kejadian diceritakan tersebut dapat dijadikan teladan bagi pendengar atau juga pembaca. Nah, perlu kamu tahu bahwa teks biografi berbeda dengan autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kalau teks biografi ditulis oleh orang lain, sementara autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, dalam teks biografi, isinya adalah pengalaman atau kejadian atau informasi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, memuat fakta pengalaman hidup. Yang ketiga, struktur teks jelas. Untuk struktur teks, kita akan bahas selanjutnya. Jadi, sudah tahu kan pengertian dan ciri-ciri teks biografi? Nah, perlu kamu tahu juga, teks biografi ini adalah bagian dari jenis cerita ulang atau yang kita sebut dengan recount. Jadi, recount itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Cerita ulang dapat disampaikan berdasarkan pengalaman langsung penutur atau penulisnya. Akan tetapi, cerita ulang dapat pula berdasarkan imajinasi. Nah, ini ada beberapa contoh jenis cerita ulang. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, cerita ulang faktual. Yang ketiga, cerita ulang imajinatif. Yang keempat, cerita ulang prosedur. Cerita ulang pengalaman pribadi merupakan teks yang mengisahkan kembali kejadian yang dialami penulisnya secara langsung. Misalnya, berupa kisah perjalanan, kejadian-kejadian waktu berlibur, peristiwa-peristiwa unik semasa sekolah. Yang kedua, cerita ulang faktual atau kita sebut dengan factual recount. Factual recount adalah teks yang mengisahkan kembali kejadian masa lalu yang disaksikan sendiri ataupun dialami oleh orang lain. Yang ketiga, cerita ulang imajinatif. Teks ini mengisahkan peristiwa-peristiwa yang bersifat hayalan, tetapi seringkali peristiwa itu dianggap ada atau benar-benar terjadi. Yang keempat, cerita ulang prosedur. Cerita ulang prosedur adalah teks yang menceritakan latar belakang atau asal-usul terjadinya suatu kejadian di masa lalu. Nah, itu adalah jenis-jenis cerita ulang. Teks yang menceritakan riwayat atau perjalanan hidup tokoh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sementara biografi merupakan suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangannya yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, berdasarkan izin penulisan. Authorized biografi dan unauthorized biografi. Authorized biografi merupakan sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Sementara unauthorized biografi merupakan biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Yang berikutnya berdasarkan isinya. Berdasarkan isi, biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup, dan yang kedua, biografi perjalanan karir. Biografi ini menceritakan tentang perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan.
Berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi dibagi menjadi 3. Yang pertama, biografi politik, yaitu penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Yang kedua, biografi intelektual. Kumpulan bahannya didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan jurnalistik. Suatu biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Berdasarkan penerbit, biografi dibagi menjadi 2. Yang pertama, buku sendiri, dan yang kedua, buku subsidi. Buku sendiri yaitu sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Yang kedua, buku subsidi. Buku subsidi ini penulisan biografi tokoh dibiayai oleh suatu sponsor. Di dalam teks biografi harus ada yang namanya ketiga unsur berikut. Yang pertama, penokohan, yang kedua, alur, yang ketiga, latar. Penokohan berisi tentang karakter dan segala hal yang berhubungan dengan kiprah atau karyanya. Yang kedua, latar. Latar mencakup waktu dan tempat yang mendasari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam tokoh. Yang ketiga, alur yang berupa rangkaian atau perjalanan hidup tokoh dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya atau dari suatu kiprah ke suatu kiprah lainnya. Nah, kita sudah masuk ke struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi isinya latar belakang peristiwa dan pengenalan tokoh. Di dalam bagian ini, kamu bisa ceritakan tentang kisah masa kecilnya tokoh, bahkan keadaan keluarga tokoh. Yang kedua, kejadian-kejadian penting. Kejadian penting itu berupa rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, reorientasi atau berisi mengenai penilaianmu atau kesimpulanmu mengenai tokoh. Jadi ada beberapa teks biografi yang mencantumkan reorientasi, ada juga yang tidak mencantumkannya. Contoh orientasi. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priai Sunda, yaitu pasangan Nyi Raden Raja Permas dengan Raden Somanagara. Meskipun bertentangan dengan adat waktu itu, ayah ibunya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Itu adalah contoh orientasi. Kisahnya adalah Dewi Sartika yang dilahirkan dari keluarga priai Sunda. Kita lanjut berikutnya, struktur yang kedua, kejadian-kejadian. Contohnya adalah sebagai berikut. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, atau tepatnya pada tahun 1880, Cutnyadin menikah lagi dengan Teuku Umar, kemenakan ayahnya. Sumpahnya yang hanya akan menikah dengan pria yang bersedia membantu menuntut balas kematian suami pertamanya benar-benar ditepati. Teuku Umar adalah seorang pejuang kemerdekaan yang terkenal banyak mendatangkan kerugian bagi pihak Belanda. Teuku Umar telah dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, itu adalah salah satu kejadian penting dalam cerita hidup Cutnyadin. Yang terakhir yaitu reorientasi. Saya akan membacakan salah satu contoh reorientasi. Perjuangan dan pengorbanan yang tidak mengenal lelah didorong karena kecintaan pada bangsanya. Seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi generasi berikutnya. Atas perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar kepada negara, Cutnyadin dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, perlu diperhatikan bahwa reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan. Jadi pernyataan itu pun berupa kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, jadi bisa ada, bisa juga tidak ada dalam cerita teks biografi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak.
Penulis bertindak sebagai juru cerita yang bertindak objektif, yaitu apa adanya. Jadi kata ganti yang digunakan adalah ia, dia, mereka, atau dengan menyebut nama tokohnya langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan ini adalah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, menulis, mementaskan, melahirkan, menjauhkan, melakukan, berdagang, bermain. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja deskriptif. Gunanya adalah untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya itu adalah gigih, berani, kreatif, cerdas, saleh, jujur. Nah, itu dia. Lalu berikutnya, menggunakan kata kerja pasif. Contohnya dicintai, diberi, dikenang, dihormati. Berikutnya, menggunakan kata kerja mental. Contohnya menguasai, menyukai, menuding, diilhami. Nah, itu adalah contoh kata kerja mental. Berikutnya, kata sambung. Kata sambung yang digunakan bisa sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, dan lain-lain. Berikutnya menggunakan kata rujukan. Lalu yang terakhir, kata yang menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam menulis sebuah teks biografi, setiap penulis memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan gaya penulisan yang berbeda-beda. Yang berikut ini adalah cara menyajikan karakter unggul tokoh. Ada dua cara. Yang pertama, deskripsi fisik, yaitu mendeskripsikan penampilan, cara berpakaian, atribut yang dimiliki, dan hal-hal lain yang visual, yaitu yang bisa kita lihat secara fisik gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah deskripsi dimensi psikologi. Deskripsi ini berupa deskripsi sikap, cara mengambil keputusan, dunia kerja dan karirnya, lingkungan sosialnya, dan hal-hal lain yang membentuk karakternya. Jadi di dalam teks biografi sebenarnya paling penting itu adalah deskripsi dimensi psikologi. Karena dalam teks biografi itu hal penting yang bisa kita lihat adalah karakter tokoh yang bisa kita teladani. Jadi coba perhatikan setiap tokoh-tokoh yang kamu idolakan atau juga tokoh-tokoh yang ada di sekitar kamu. Karakter apa yang bisa kamu teladani dari tokoh tersebut? Apakah dari cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menghadapi sesuatu, cara dia memperlakukan orang lain, dan juga perjuangan hidupnya. Kita masuk bagian terakhir dari pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tugas kamu adalah luangkan waktu untuk berbagi cerita atau mendengarkan kisah pengalaman hidup dari orang tua atau wali kamu. Saat kamu mendengarkan, kamu dapat menuliskan setiap bagian-bagian penting yang diceritakan oleh orang tua atau wali kamu. Selanjutnya, kamu akan menyajikan setiap kisah atau cerita yang disampaikan oleh orang tua atau wali kamu tadi dalam bentuk tulisan atau juga bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk lain. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.